Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BES 2 tahun 2024 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas PPG Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMK Wikrama 1 Garut, dan dalam video kali ini saya membuat video pembelajaran di kelas 10 dengan materi khutbah tablik dan juga dakwah. Adapun model pembelajaran yang saya buat dalam video ini yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning dan juga menggunakan metode investigasi atau group investigation. Semoga video pembelajaran yang saya buat bisa bermanfaat dan juga selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. PAI Majalah Wajah. DKJ Kuatkan fisik, raih prestasi, kompak dan terus semangat. Yes, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk ketua rombel dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mohon perhatian. Siap. Sebelum mengawali pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dicek dulu kebersihannya, kerapihannya. Ya, itu ada yang nggak pakai apa? Rompi, dan apa? Yang lain belum. Beli, Pak. PKP, bawa. Bawa. PKP sebagai syarat untuk masuk seperti biasa. Yang tidak hadir hari ini untuk kelas TKJ, TKT. Farhat Sidiki. Apa? Farhat Sidiki. Akal, coba yang kedua. Farhat, Cesar, Besar Sidiki. Muhammad Ainur Ridho sakit. itu sakit. Fardiansyah KKF. 3 Pak. 3 orang. Pak. Baik, yang ini berarti hadir. Oke, baik. Hari ini akan kita lanjutkan kembali materi kita. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sholat, nah, maka untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas seperti yang sudah ada di PowerPoint di depan kalian semua. Ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu mengenai khutbah, dakwah, khutbah dan juga Tabligh. Oke, ya jadi ini materi yang akan kita bahas bersama pada hari ini karena memang seperti halnya ketika Rasul menyebarkan ajaran Islam itu pasti dengan cara apa? Dengan cara berdakwah. Baik, nah untuk pembelajaran hari ini materi yang harus kalian capai sudah ada di depan. Tujuan dari pembelajaran untuk pertemuan kita diantaranya nanti kalian diharapkan bisa menganalisis ketentuan dakwah, khutbah dan juga tabligh. Kemudian kalian nanti harus bisa menyusun teks khutbah, ya, menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Kemudian juga tentunya setelah kalian menganalisis, menyusun teks, tujuan berikutnya itu bagaimana caranya kalian bisa menerapkan ketentuan dakwah, tabligh dan juga khutbah ini, dan juga terakhir adalah membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Ya, itu yang tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Oke, jadi materi ini yang akan kita bahas mengenai ini. Nah, kira-kira kalian mungkin dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin di dalam waktu-waktu tertentu, kalian sudah pernah mendengar yang namanya khutbah, pernah mendengar yang namanya dakwah, pernah juga mendengar yang namanya tabligh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, karena kita sudah di kehidupan sehari-hari pasti mengenal khutbah, tabligh, dakwah. Kira-kira khutbah itu apa sih? Kenapa ada khutbah, ada tabligh, ada juga dakwah? Apa yang membedakan? Kalau khutbah apa? Itu hari Jumat. Terus kalau dakwah?
Eye to eye. Eye to eye. Eye to eye. Always. Always. Setiap saat gitu ya. Selalu. Selalu. Emang bilangnya apa? Always kan? Atau Eye to eye. oh eyes to eyes. Kalau tablik, nah berarti kalau misalkan khutbah tuh Pak, khutbah tuh ada Jumat. Kalau dakwah tuh eyes to eyes. Atau misalkan ada juga tadi yang menjawab bahwa tablik itu kayak Isra Mi'raj dan sebagainya. Nah berarti bisa ditarik nggak kira-kira yang akhirnya membedakan khutbah, tablik, dakwah itu apa? Atau khutbah itu apa dulu aja? Khutbah apa? Kalau secara bahasa, khutbah itu apa kalau dalam bahasa Indonesia? Pidato. Nah, pidato atau ceramah itu disebut dengan khutbah. Kalau dakwah, bukan. Dakwah itu kalau secara harfiah, secara arti, secara maknanya apa? Bukan. Yang menyampaikan itu apa? Tabligh. Kalau tabligh baru menyampaikan. Kalau dakwah berarti apa nih kira-kira kalau dakwah? Menyebar. Bukan. Mengajar. Betul. Kalau khutbah itu ceramah, pidato, tentunya pidatonya tentang keagamaan. Kalau dakwah berarti mengajak. Kalau tadi kata siapa Ajam, eyes to eyes, kira always, ternyata eyes to eyes. Kalau tabligh mah menyampaikan. Nah, kira-kira apa yang bisa lebih spesifikasi menjadi perbedaan dari khutbah, tabligh dan juga dakwah? Nah, kita bahas dulu ya di awal dulu. Nanti setelah ini masih akan Bapak tugaskan kepada kalian sesuai dengan kelompok. Nanti akan bagi lagi seperti biasa kelompok. Kalian nanti coba literasi mencari kira-kira apa sih yang akhirnya bisa membedakan antara khutbah, tabligh dan juga dakwah. Kelompoknya nanti kita coba bagi 3 kelompok saja ya. Jadi 3 kelompok biar ada yang membahas tentang khutbah, ada yang membahas tentang tabligh dan juga ada yang membahas tentang dakwah. Nah, di pendahuluan ini menjadi pembuka untuk materi kita hari ini. Sebenarnya yang membedakan khutbah, tabligh, dakwah itu sebenarnya apa? Misal, yang pertama dari apa? Dari waktu. Kenapa dari waktu? Karena khutbah mah tadi yang pertama khutbah itu ada khutbah. Betul. Ada khutbah apa lagi? Idul Fitri atau Idul Fitri, Idul Adha itu pasti khutbah. Jadi jangan sampai tadi disebut ketika Idul Fitri, oh itu lagi dakwah. Bukan, itu mah lagi khutbah. Apalagi selain tadi khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, apalagi? Gerhana, betul. Pada saat tarawih khutbah, apa dakwah atau tabligh? Dakwah. Terus, nah kalau misalkan apa tadi? Udah 3 ya? Ada Jumat, ada Idaini atau Idaini itu Idul Fitri sama Idul Adha. Ada juga tadi kata Ajang khutbah gerhana. Nah, termasuk itu dikatakan sebagai khutbah. Yang keempatnya apa? Yang kelima lah karena tadi Idul Fitri. Apa? Satu lagi yang mungkin terkadang kita lupakan ternyata oh itu kan khutbah. Apa? Coba ada yang bisa jawab? Satu lagi apa? Hah? Sholat Maid. Apa coba? Bukan. Nikah. Ada berubah nikah. Biasanya yang nikah kalau di kita mah ada serentampi. Ini kayak ustaz ceramah. Tak eta teh khutbah nikah disebut. Belum tahu. Karena belum nikah Pak, jadi nggak tahu. Oke, itu yang khutbah. Nah berarti khutbah memang di waktu-waktu tertentu gitu ya. Yang waktunya sudah kita ketahui bersama ada Jumatan, Idul Fitri, gerhana dan juga khutbah nikah. Nah bagaimana dengan dakwah? Kira-kira dakwah bagaimana dakwah? Kalau dakwah bagaimana?
Kalau dakwah berarti artinya kalau melihat arti saja mengajak berarti terbatas waktu atau tidak? Tidak, betul, karena dakwah bisa dengan cara apa saja, baik tulisan maupun perbuatan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, tidak selalu mengajak dengan penyampaian, tetapi juga dengan perilaku Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad yang baik, itu juga sudah bisa dikatakan sebagai dakwah. Jadi dakwah nanti ada macam-macamnya nih. Silahkan nanti yang kelompok misalkan membahas tentang dakwah, silahkan dicari dakwah itu kira-kira ada dakwah apa saja. Oke. Nah berikutnya ada tabligh. Kalau tabligh apa tadi? Menyampaikan. Kalau biasanya tabligh itu ada waktunya. Biasanya dilaksanakan di hari-hari besar atau misalkan di PHBI, peringatan Hari Besar Islam, misalkan Isra Mi'raj, atau ada juga Muludan ya, Maulid Nabi, apalagi itu dikatakannya sebagai tabligh. Nah seperti itu. Jadi itulah sebagai pembuka mengenai khutbah, tabligh dan dakwah. Secara lebih luasnya, mari kita semuanya berdiskusi bersama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah nanti setelah itu kita bagi kelompok. Jadi ada kelompok yang khutbah, nanti membahas khutbah, ada yang dakwah dan juga tabligh. Oke. Bapak berikan waktu 20 sampai 30 menit cukup ya. Itu oke. Setelah ini silakan berkumpul dengan kelompok yang sebelumnya sudah berkumpul lagi. Ya, siap? Oke, silakan. Oke, sudah sesuai kelompok, silakan untuk didiskusikan materi-materinya akan seperti apa yang akan disampaikan. Ini berarti kelompok tentang tabligh. Ini tentang dakwah. Berarti sebelah sini tentang khutbah. Bagaimana? Sudah sampai di mana? Selesai. Ada kendala nggak? Berarti setelah ini kita persiapan untuk presentasi ya. 5 menit lagi selesai. 5 menit lagi selesai ya. Oke, waktunya sudah habis, sudah selesai. Setelah ini silakan untuk masing-masing perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sudah selesai kan? Kelompok ini sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kelompok ini? Oke. Ini juga sudah selesai kan? Oke. Baik, silakan persiapan untuk presentasi ya. Oke, berikutnya presentasi. Silakan untuk kelompok 1 dulu, materi tentang khutbah. Silakan untuk dipresentasikan. Perwakilan boleh maju ke depan. Siapa yang pegang itu, siapa yang presentasinya? Oke. Perwakilan yang lain boleh menyimak ke depan ya. Silakan, langsung saja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian ceramah di waktu-waktu tertentu. Ibadah yang satu ini didasarkan pada syarat dan juga rukun khutbah. Biasanya khutbah ini dilakukan pada saat menunaikan ibadah sholat Jumat dan apabila dibacakan khutbah maka dengan kata baik-baik dan berhati-hati dengan tenang agar kamu mendapatkan tempat surat Al-A'raf 200. Tadi sudah kelompok 1, berikutnya adalah kelompok 2 mengenai dakwah. Silakan perwakilannya tidak Ariel. Terus siapa lagi? Sahara.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang dakwah. Di dalam materi dakwah ini ada definisi dan tujuan dakwah. Yaitu definisinya adalah usaha mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dakwahnya yaitu membimbing manusia menuju kebaikan dan membangun masyarakat yang benar-benar mulia. Terus ada metode dakwah, yaitu juga saudara taat. Untuk metode dakwah yang pertama, metode pertama penyampaian pesan secara lisan dengan gaya yang menarik. Terus yang metode kedua dialog, diskusi, interaksi interaktif untuk membangun pemahaman bersama. Untuk yang ketiga metode tulisan. Ya, kalau metode tulisan yaitu menyebarkan pesan melalui buku, artikel dan ataupun media sosial. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang tadi sudah menyampaikan hasil literasinya atau hasil diskusi mengenai dakwah ya. Yang terakhir mengenai tabligh untuk kelompok 3, silakan dipresentasikan. Perwakilannya silakan duduk, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tabligh. Jadi tabligh, pengertian tabligh berarti menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Ini adalah tugas mulia yang diamanatkan kepada setiap muslim. Tabligh juga mencakup berbagai kegiatan seperti ceramah, khotbah, pengajian, dan dakwah. Jadi tujuannya adalah menyebarkan nilai Islam dan mengajak orang untuk mendekat kepada Allah. Jadi tujuan dan manfaat tabligh akan disampaikan oleh Iqbal. Tujuan dan manfaat tabligh. Yang pertama, menyebarkan kebenaran Islam. Jadi sumber cahaya bagi orang lain yang membutuhkan petunjuk. Yang kedua, membangun masyarakat Islami, membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan sejahtera. Tiga, meningkatkan keimanan. Setiap muslim, mari kita berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dan menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Berarti sudah? Silakan. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semuanya sudah presentasi? Presentasi, semuanya juga sudah menyampaikan hasil dari diskusi kalian, mencari literasi mengenai materi kita hari ini mengenai khutbah tabligh dan dakwah. Tadi sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok, ada yang menyampaikan khutbah, ada yang menyampaikan dakwah, ada yang menyampaikan tabligh, dan ternyata memiliki perbedaan. Ya, dari waktu di awal tadi sudah disampaikan dari waktunya, khutbah itu beda waktunya. Kemudian dakwah beda, kemudian juga kalau tabligh juga berbeda, ya. Dan juga ternyata dari setiap setiap bagiannya juga memiliki perbedaan. Semisal dalam khutbah, khususnya di khutbah Jumat, itu pasti harus ada ketika menyampaikan harus ada rukun, ya, harus ada rukun. Rukunnya apa saja ketika khutbah Jumat? Seorang khatib, panggilan untuk orang yang juga disebutnya apa? Jadi, kalau orang yang suka dakwah, ya. Dai. Nah, kalau yang suka tabligh disebutnya Tadi di beberapa presentasi tidak disampaikan ya seorang khatib itu biasanya ngapain atau seorang yang suka dakwah disebutnya apa, belum ada. Nanti bisa dilengkapi ya. Nah, jadi intinya memiliki banyak perbedaan. Semisal tadi kembali lagi khutbah, terutama di khutbah Jumat itu masih ada rukun yang harus terpenuhi. Beda dengan tabligh dan juga dakwah. Tabligh nggak ada rukunnya, dakwah nggak ada rukunnya. Apalagi tadi sudah disampaikan kalau dakwah itu memiliki macam
macam-macam ya. Ada dakwah bil hal, ada dakwah bil mau'idul hasanah, ada dakwah bil lisan. Kalau dakwah bil lisan itu kan dengan ucapan, atau bil hal dengan perbuatan ya, atau dengan mau'idul hasanah memperlihatkan contoh-contoh yang baik seperti Rasulullah. Jadi tidak seperti khutbah. Ini menandakan bahwa setiap bagiannya memiliki perbedaan, entah itu khutbah, entah itu tablik, entah itu dakwah. Kalau tablik ya tablik berarti menyampaikan dan biasanya dilakukan di kegiatan-kegiatan hari besar Islam. Dakwah mah bisa kapan saja. Kalian ngajak teman pada saat sudah waktunya masuk waktu sholat, kalian ngajak supaya ikut sholat di waktunya sholat. Nah itu kan termasuk dakwah. Ya sudah diajak dengan perbuatan dan juga dengan lisan. Atau misalkan dakwah dengan lisan ya seperti ceramah-ceramah biasanya. Atau kita menyampaikan sesuatu yang baik, atau semisal ketika kalian ada jadwal untuk jurnal motivasi di pagi hari menyampaikan mengenai ya tentunya kalau khutbah tabligh dan dakwah kalau berbicara tujuannya sama-sama menyampaikan yang kaitannya dengan Islam untuk meningkatkan ketakwaan. Nah kembali lagi tadi khutbah kan ada rukunnya, rukun-rukun yang harus dipenuhi terutama di hari Jumat. Harus ada apa aja biasanya? Ada ada hamdalah dulu. Ada terus setelah hamdalah harus ada syahadat, sholawat, baru wasiat, takwa. Itu yang harus ditempuh orang khotib Jumat. Biasanya di khutbah Jumat itu harus itu yang dipenuhi. Kalau dakwah tabligh nggak usah pakai hamdalah atau wasiat takwa, nggak perlu. Adanya di mana? Adanya di khutbah saja. Oke, bisa dipahami ya? Nah, jadi bisa dibedakan antara khutbah, tabligh dan juga dakwah. Oke, jadi menurut Patan, coba Bapak minta Patan. Jadi khutbah, tabligh, dakwah bedanya apa? Kalau dari definisi khutbah tadi apa? Kalau khutbah itu di waktu tertentu. Ya. Kalau dakwah bisa kapan aja. Kalau tabligh? Kalau tabligh itu biasanya di hari besar. Secara definisi, coba Ferry. Kalau khutbah tadi apa? Pidato. Kalau dakwah? itu mengajak, Betul, mengajak. Kalau tabligh? itu menyampaikan. Bos. Nah, sampai sini paham ya? Oke, ada pertanyaan? Coba. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau KPD-nya sudah diisi semuanya, terima kasih yang sudah mengisi KPD. Itu menjadi bahan evaluasi nanti ya. Akan dilakukan ada di pertanyaan dan di pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi kami terima kasih untuk kalian yang sudah semangat, sudah presentasi, sudah bekerja sama dari materi, presentasi mendalami materi dengan kalian semuanya. Dan tadi seperti nanti disampaikan di tujuan pembelajaran, bahwasanya tujuannya adalah akhirnya supaya kita membiasakan dan menerapkan khutbah, dakwah dan juga tabligh di dalam kehidupan kita. Ya, itu saja. Dengan waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali lagi. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.